Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah saat ini. Ya Bapa, kami sejenak akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, anak-anak kami sekolah minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kita telah mengetahui berita-berita penting sejarah Alkitab yang menggambarkan, yang menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang akan terjadi kepada Yesus Kristus. Melalui para nabi, melalui para hamba Tuhan, bahwa Yesus itu akan datang. Yesus akan menggenapi seluruh janji-janji Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menebus orang-orang yang berdosa. Apakah peristiwa-peristiwa penting tersebut?
yang telah dialami oleh Tuhan Yesus. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba. Peristiwa itu sangat sakit. Peristiwa itu sangat sedih. Anak Allah, anak domba Allah akan lahir di kandang domba karena kesombongan manusia pada saat itu yang pikirannya gelap sehingga tidak mau menerima kedatangan Yesus untuk menebus dosa mereka. Setelah Yesus lahir, dibesarkan, ada juga niat-niat jahat daripada pemimpin agama, tokoh-tokoh agama pada saat itu, sehingga keadaan itu semakin membawa ketakutan kepada Maria dan juga kepada Yosef. Karena dikatakan di sana bahwa anak-anak yang berumur 2 tahun akan dibunuh. Sudah termasuk Yesus Kristus. Sehingga Yusuf dan Maria, ibunya Yesus, pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, setelah Yesus besar, setelah Yesus melaksanakan tugas pelayanannya, dia ditolak oleh orang banyak, dia ditolak oleh para ahli Taurat, dia ditolak di tempat di mana dia dibesarkan. Bayangkan. Bukan ada kesalahan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus. Bukan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka juga tidak menerima dan berencana akan membunuh Tuhan Yesus melalui cara apapun. Apa yang terjadi? Anak-anak kami sekolah minggu. Bagaimana yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Terpaksa. Peristiwa penderitaan Tuhan Yesus akan dia hadapi. Dia menderita. Dia disiksa. Dia dihakimi bukan karena salahnya sendiri, tapi untuk menyelamatkan manusia. Segala niat jahat berhasil dan memperdaya salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot, untuk menyerahkan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat tersebut untuk dibunuh. Setelah Yesus mati, dikuburkan pada hari kematiannya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hal yang luar biasa, peristiwa kebangkitannya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada muridnya, kepada orang-orang percaya, dan kepada pengikutnya. Semuanya. Setelah ia menampakkan diri,
inilah ibadah kita pada hari ini, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga adalah bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak daripada Allah. Karena Yesus telah menyelesaikan perkara-perkara duniawi. Karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya sesuai amanat agung dari Allah Bapa yang telah mengutus dan yang telah menyuruh Dia. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pesta kenaikan anak-Mu ke surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus berkati juga anak-anak kami semua. Amin.